yang pertama. Yang kedua, mengapa menjadi saksi Kristus itu menjadi persembahan yang terbaik di mata Tuhan? Yang kedua, menjadi saksinya berarti kita melakukan yang namanya amanat agung Tuhan Yesus. Tadi salah satu Pentakosta kan apa saudara? Menyelesaikan amanat agung. Ya, kita lihat ayatnya. Ini ayat yang disebut dengan amanat agung. Matius pasal yang ke-28 ini yang disebut dengan amanat agung. Jadi setelah Tuhan Yesus bangkit, sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus mendekati murid-murid dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Pernah nggak kita berpikir, kenapa ayat ini disebut amanat agung? Ya? Kan nggak ada kata amanat agung di Alkitab, itu nggak ada. Tapi ayat ini disebut dengan amanat agung, sama dengan kata Tritunggal itu di Alkitab nggak ada. Ya, kata amanat agung juga nggak ada. Kenapa ayat ini disebut amanat agung, Bapak Ibu? Yang pertama adalah ayat ini langsung keluar dari pribadi yang agung, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Dia pribadi yang agung, yang sudah apa di situ dikatakan? Sudah menerima segala kuasa. Di mana? Di sorga dan di bumi. Jadi kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepada Yesus. Tapi faktanya saudara, faktanya di bumi ini masih banyak dikuasai sama yang namanya iblis, dikuasai sama yang namanya setan. Secara de jure itu sudah diberikan kepada Yesus kuasanya, tapi fakta, de factonya masih dikuasai oleh iblis. Lah, bagaimana kita merebut itu? Ya tadi, melalui yang namanya kesaksian kita. Ketika kita bersaksi melalui perkataan kita, melalui hidup kita, melalui perbuatan kita kepada dunia ini, kepada orang-orang yang belum diselamatkan, kemudian mereka jadi diselamatkan, saudara, maka di sanalah orang itu menjadi pindah kekuasaan. Tadinya berada dalam kuasa dunia ini, kemudian mereka beralih menjadi kuasa Tuhan Yesus. Sama ketika saudara punya rumah yang tempat keluarga saudara, sebelum di dalam Yesus, saudara berada dalam kuasa yang lain. Tapi ketika Bapak Ibu saudara terima Yesus, maka rumah saudara menjadi dalam kuasa Kristus. Penguasanya berbeda. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menjadi saksi, maka di sana kita sedang apa? Memberitakan kuasa Yesus, mengubah kekuasaan dari kekuasaan di luar Yesus menjadi kekuasaan di dalam Yesus secara de facto, secara nyata di dalam hidup. Kembali kepada pertanyaan tadi, kenapa ini disebut amanat agung? Yang pertama, ini adalah perintah langsung dari pribadi yang agung, gembala yang agung, yaitu dari Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, menyangkut isinya. Di situ dikatakan, jadikanlah semua bangsa. Jadi isinya menyangkut keselamatan semua bangsa. Yang memberi perintah, dia yang penguasa sorga dan bumi, dialah yang agung. Isinya juga menyangkut seluruh bangsa, seluruh manusia, seluruh dunia. Itu yang disebut dengan agung. Dan yang ketiga, itu bersifat kekal, saudara. Jadi amanat ini bersifat kekal. Perintah Tuhan Yesus ini bersifat kekal. Karena ini bersifat kekal, maka jaminannya juga kekal. Di situ dikatakan kalimat terakhir, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah jaminan kekal buat setiap kita yang mau melakukan amanat agung.
Jadi setiap kita yang mau menjadi saksi Kristus, di sana ada jaminan Yesus apa? Menyertai kita. Ada penyertaan yang kekal sampai kapan? Paling tidak di situ dikatakan sampai kepada akhir zaman. Sampai kepada berakhirnya dunia ini, sampai kepada berakhirnya hidup kita. Jadi Bapak Ibu gampang. Kalau mau disertai Tuhan gimana? Jadi saksi Tuhan. Amin. Di situ dikatakan, karena itu pergilah. Pergilah. Nah pertanyaannya, pergi kemana? Jawabannya adalah pergi ke ladang misi. Nah kalau ditanya, lo ladang misi itu di mana? Saudara, jangan kita berpikir bahwa ladang misi berarti pergi ke pulau-pulau terpencil, ya. Kemudian pergi ke luar negeri. Saudara, setiap kita itu diberi yang namanya ladang misi. Ingat, perintah ini adalah berlaku bukan saja buat murid generasi pertama, generasi kedua, tapi untuk segala yang sudah percaya dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka perintah ini berlaku, termasuk buat Bapak Ibu, buat saudara dan saya. Ketika kita menjadi saksi Kristus, berarti kita sedang melaksanakan amanat agung. Tuhan perintahkan supaya kita pergi. Pergi kemana? Ke ladang misi. Ladang misi di mana? Lah ini Bapak Ibu, ladang misi yang Tuhan percayakan pada kita, ladang misi. Ya, ladang berarti kan tempat, misi berarti tempat di mana kita boleh menjadi saksi. Di mana ladang misi kita? Tuhan percayakan kepada setiap kita ladang misi yang berbeda-beda. Kalau saudara Fue sebagai seorang pengusaha, maka ladang misinya ya tempat di mana saudara Fue berusaha. Itu ladang misinya. Artinya Tuhan mau menjadi saksi ya di tempat di mana saudara Fue berusaha. Itulah ladang misinya. Bagi seorang yang masih belajar, pelajar, pergilah. Artinya dia supaya menjadikan tempat di mana dia belajar, sekolah, teman-teman, itulah ladang misinya. Bagi seorang karyawan, ladang misinya ya tempat di mana dia bekerja, kantor. Bagi seorang dokter, ladang misinya ya di rumah sakit. Jadi Bapak Ibu, perintah ini adalah perintah diberikan kepada setiap orang dimanapun berada. Untuk apa? Untuk pergi. Ya. Ini aktif saudara. Kata aktif, pergi. Pergi artinya ya tadi menjadi saksi, melaksanakan amanat agung. Di mana? Di mana Tuhan tempatkan kita. Ingat, setiap kita adalah seorang misionaris. Amin Bapak Ibu. Coba katakan kepada kanan kirinya, Anda adalah misionaris. Ya. Misionaris di tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Saudara Fue misionaris di tempat usahanya. Yang guru misionaris di sekolah. Yang murid juga sama. Yang dokter di rumah sakit, itu tempat ladang misinya. Jadi Bapak Ibu, kembali pertanyaan yang kedua. Mengapa menjadi saksi Kristus itu menjadi persembahan yang terbaik? Karena itu menjadi saksi Kristus itu berarti apa saudara? Kita sedang melakukan yang namanya amanat agung. Amanat dari gembala agung kita, amanat dari pribadi yang maha agung. Kita menjadi saksinya, pergi memberitakan Yesus yang adalah satu-satunya juru selamat, satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya kehidupan. Nah, kita lihat ayat berikutnya saudara, ya. Bahwa tadi Yesus itu memberikan perintah. Ketika Yesus memberikan perintah, dia juga memberikan yang namanya
power. Makanya di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Dunamos dalam bahasa Yunani, kekuatan. Kekuatan melalui hadirnya Roh Kudus. Di situ dikatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, menjadi martirku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kenapa kok di situ dikatakan di Yerusalem? Karena pada saat itu murid-murid memang sedang di Yerusalem. Nah, Yerusalem bagi kita di mana? Ya di tempat di mana kita ada. Ya. Itulah Yerusalem, Yerusalem kita. Tuhan mau kita menjadi saksi Kristus mulai dari tempat di mana kita ada. Meluas di situ Yerusalem, kemudian seluruh Yudea, mungkin kepada Yerusalem, Yudea itu masih satu rumpun, saudara, sama-sama orang Yahudi. Mungkin kita menjadi saksi bagi keluarga kita. Tadi ada istilah keluarga inti, keluarga apa lagi? Keluarga besar dalam kaitan dengan tadi ekonomi. Nah demikian juga dalam menjadi saksi juga sama. Kita menjadi saksi dalam keluarga inti kita, kita menjadi saksi dalam keluarga besar kita, anggap aja itu Yudea. Kita menjadi saksi dari keluarga yang lebih besar lagi. Dan goalnya adalah ke ujung bumi. Nah kita akan melihat ayat berikutnya. Ini ada sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi ketika kita menjadi saksi Kristus, memang goalnya setiap orang. Goalnya adalah setiap suku. Ya, setiap suku. Nah kembali kepada pertanyaan dulu tadi. Kenapa menjadi saksi Kristus itu menjadi persembahan yang terbaik? Nah kita akan lihat ayat ini Bapak Ibu. Yang pertama di situ, karena satu jiwa jikalau bertobat, yang pertama di situ membuat sorga penuh dengan sukacita. Ini kata Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena berapa Bapak Ibu? Satu orang berdosa yang bertobat. Satu jiwa bertobat, sorga bersuka cita. Saya kadang-kadang membayangkan sorga itu gedenya seberapa gitu saudara. Pernah nggak Bapak Ibu memikir sorga gedenya seberapa gitu? Tapi yang jelas sorga itu saya percaya lebih besar dari dari apa namanya ya, dari bumi ini ya. Di situ dikatakan sorga bersuka cita. Bukan dikatakan ruangan dalam sorga, tapi sorga. Ya. Kalau satu gedung ini semuanya bersuka cita aja, sudah luar biasa. Amin. Coba sekarang lihat kanan kiri lagi bersuka cita enggak coba? Itu sudah membuat suasana yang luar biasa. Itu baru satu ruangan, satu gereja. Tapi Alkitab mengatakan sorga. Artinya seluruh sorga bersuka cita. Ketika apa? Satu orang, satu jiwa bertobat. Saudara, kalau melalui hidup kita, melalui kesaksian kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, ada satu jiwa yang bertobat, kita sudah membuat sorga dipenuhi dengan sukacita. Amin. Kalau kita membuat sorga dipenuhi dengan sukacita, saya percaya sukacita itu pasti akan kita rasakan dan nikmati. Ya. Luar biasa. Kalau kita membuat sorga bersukacita, pasti kita akan penuh dengan sukacita. Ada yang ketika datang ke sini lagi jauh dari sukacita? Jadi saksi Kristus, pasti akan terima sukacita. Ya. Yang bikin tobat itu Roh Kudus. Bagian kita apa? Ya tadi,
menyaksikan Kristus melalui perkataan kita, melalui kehidupan kita, melalui perbuatan kita. Roh Kudus bekerja. Ketika orang itu bertobat, sorga bersukacita. Dan saya percaya setiap orang yang membuat sorga bersukacita, maka hidupnya juga penuh dengan sukacita. Di dalam ayat yang ke-10 di situ Tuhan Yesus juga mengatakan, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Kenapa ketika kita menjadi saksi Kristus, bahkan ketika melalui hidup kita satu jiwa saja bertobat, saudara, yang pertama membuat surga sukacita. Yang kedua membuat malaikat-malaikat Allah sukacita. Nah, kita coba pernah nggak mikir, ngitung ada berapa sih malaikat Allah? Jumlahnya nggak kalah dengan manusia, saudara. Ya, nggak kalah dengan manusia. Setiap kita yang sudah di dalam Kristus juga punya satu malaikat yang Tuhan utus secara khusus untuk terus menyertai kita, saudara. Ya. Nah, di situ dikatakan ketika ada satu orang berdosa bertobat, akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Jadi ketika kita bisa mempersembahkan satu jiwa, kesaksian kita membuat satu jiwa, itu adalah persembahan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Karena membuat surga itu dipenuhi dengan sukacita, membuat malaikat-malaikat Allah dipenuhi dengan sukacita. Bapak Ibu, ternyata satu jiwa di hadapan Tuhan itu sangat berharga. Bisa membuat surga sukacita kalau bertobat. Oleh sebab itu mari setiap kita ya berdoa, pergi menjadi saksi. Kalau satu orang satu jiwa saja. Sini sekarang ada berapa orang ini? Kira-kira berapa orang? 100. Satu orang satu jiwa. Tahun ini bawa satu orang satu jiwa. Berarti akhir tahun menjadi 200, saudara. Ya. Bukan saja gereja ini sukacita, surga penuh sukacita, malaikat Allah penuh sukacita. Nanti Natalan bisa pesta luar biasa, saudara. Ya. Dan yang luar biasa, kita akan lihat ayat berikutnya, saudara. Ya, ayat berikutnya. Ini adalah kasus. Ya, di Alkitab ada cerita. Ada seorang yang kerasukan setan di Gerasa. Karena yang merasuk itu bukan 1, 2, tapi banyak setan. Makanya ketika Tuhan Yesus tanya, siapakah namamu? Jawabnya Legion, karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Ingat Bapak Ibu, setan sudah tahu masa depannya. Maut, jurang maut. Sudah tahu masa depannya di neraka, terpisah dengan Allah dalam hukuman kekal. Setan tahu persis masa depannya. Makanya yang namanya visi misi setan apa, saudara? Mengosongkan surga. Ya, bagaimana surga itu kosong. Visi misi setan apa? Memisahkan kita dari Yesus. Itu visi misi setan. Soalnya terpisah dari Yesus berarti apa, saudara? Neraka penuh, surga tambah kosong. Jadi setan juga punya visi misi, saudara, membuat surga kosong, neraka penuh. Semakin banyak orang yang binasa. Jadi setan sudah tahu masa depannya persis, makanya cari teman sebanyak-banyaknya. Dan setan pintar, saudara, untuk cari teman dengan apa? Kasih jabatan, kasih harta. Karena memang sampai saat ini Tuhan masih mengizinkan setan itu masih memiliki yang namanya kuasa, masih memiliki yang namanya otoritas. Ya, makanya sekarang kan masih banyak orang toh yang cari pesugihan, minta ya tadi
juru kunci, saudara, nanti dihubungkan dengan ada pesugihan gendruwo, ada pesugihan wewe gombel, ada pesugihan apa lagi saudara? Kuntilanak, ada pesugihan macam-macam yang namanya pesugihan. Tergantung nanti pilih yang mana saudara. Tapi yang jelas setiap pesugihan pasti ada tumbalnya. Yang jelas tadi, ketika orang pesugihan berarti dia jiwanya ya bersama dengan setan saudara. Ya. Tapi juga orang cari pesugihan juga belum tentu berhasil saudara ya. Yang cari pesugihan nggak selalu jadi kaya. Bisa saja gagal tapi nyawanya sudah jadi milik iblis. Makanya jangan sekali-kali coba-coba cari pesugihan, jangan sekali-kali. Kalau setan sekali diberi itu, dia nggak mau ngelepasin saudara. Sampai turunan berapa dia akan terus ngikat. Ya, itu setan. Karena setan itu kekal juga saudara ya. Misalnya orang tuanya cari pesugihan, orang tuanya mati, tapi setannya hidup, dia akan nuntut keturunannya terus saudara. Orangnya sudah mati, yang dulu itu ya mengadakan perjanjian, tapi perjanjian itu kan terus menerus saudara. Setan itu nggak mati. Jadi kembali kepada ayat ini. Nah di sini ada negosiasi Yesus dengan setan. Di situ lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Nah, setan nawar, aduh Yesus, kalau engkau ngusir kami nih dari orang ini, jangan engkau mindah kami ke kemana? Ke jurang maut. Tapi biarlah kami tuh suruh masuk ke babi-babi itu aja, dipindah ke babi-babi itu. Ternyata Tuhan mengabulkan saudara. Ya wis lah gitu saudara. Lalu apa yang terjadi di situ? Ingat, setan juga butuh tempat saudara. Ya, setan itu roh, nggak nampak. Tapi setan juga butuh tempat. Setan, rumah bisa menjadi tempat setan, pohon bisa menjadi tempat setan. Tapi yang paling disukai setan yang menjadi tempatnya ada apa? Orang, saudara. Ya, makanya Alkitab mengatakan bahwa setan itu punya makanan. Dia apa? Dia menyamar seperti singa yang mengaum-aum, mencari apa? Di sana dikatakan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi setan itu butuh tempat, pohon, rumah, saudara, termasuk cincin. Tapi ini nggak ada setannya, saudara ya. Ini hanya hiasan saja. Makanya ada orang yang cari kesaktian dengan cincin, orang cari kesaktian dengan keris, orang cari macam-macam, saudara. Ilmu-ilmu setan itu banyak sekali, saudara ya. Jadi tadi setan butuh tempat, dia minta pindah ke babi. Tapi babinya akhirnya apa? Di situ dikatakan kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Nah pertanyaannya, ada berapa babi? Kira-kira berapa babi Bapak Ibu yang mati lemas? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Alkitab memberitahu saudara. Jadi prinsip Alkitab gini. Bagaimana kita mengerti Alkitab? Kita lihat bagian ayat yang lain. Jadi Alkitab menafsirkan Alkitab. Nah, itu prinsip di dalam kita memahami Alkitab. Ada berapa babi? Nah, itu dijelaskan di dalam Markus 5 ayat 13. Karena tadi kan babinya banyak. Banyaknya itu berapa? Ternyata Markus menjelaskan. Di situ dikatakan Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu.
kawanan babi yang kira-kira berapa Bapak Ibu? 2.000 jumlahnya. Itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Saya merenungkan, loh, Tuhan untuk menyelamatkan satu jiwa kok mengorbankan 2.000 babi. Ya. Jadi yang namanya jiwa di hadapan Tuhan itu teramat sangat berharga. Sampai di sini 2.000 babi Tuhan korbankan untuk apa? Menyelamatkan satu jiwa orang yang kerasukan. Nah, saya ngitung saudara ya. Nah, kita belajar matematik. Ayo, berikutnya. Ini saudara. Kemarin saya waktu Imlek sebelumnya itu saya dibelikan babi saudara. Per kilo itu harganya 150.000. Ya, ini kan masih tadi. Kenapa kok menjadi saksi Kristus itu persembahan yang terbaik? Ternyata kalau dinilai saudara dari uang itu luar biasa. Nah, nggak tahu kalau di Wonosobo babi per kilo berapa? Sama ya. Nah, hitung aja. Satu babi per kilonya 150.000. Satu babi beratnya berapa? Hitung aja 50 kilo ya. Anggap aja 50 kilo. Berarti satu babi 150.000 kali 50 berapa? Hah? 150.000 kali 50 berapa? 7,5 juta. Berapa? 150.000 kali 50 berapa? 7,5 juta. Itu satu babi, hitung aja itu ya. Satu babi 7,5 juta. Nah sekarang 7,5 juta kali 2.000 berapa? Ayo. Kan 2.000 babi toh tadi yang dikorbankan lah untuk menyelamatkan satu jiwa. 2.000 babi. Nah 7,5 juta kali 2.000, saya ngitung berapa itu? 15 miliar saudara. Artinya apa saudara? Kalau kita dipakai Tuhan menyelamatkan satu jiwa itu nilainya berapa miliar? 15 miliar saudara. Jadi kalau melalui hidup kita bisa menjadi saksi. Ada satu jiwa yang bertobat, kita sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Untuk saat ini berapa? 15 apa? 15 miliar. Coba saya mau tanya aja, di sini ada yang pernah memberi persembahan 100 juta cash kepada gereja ini? Saudara, kita bisa memberi persembahan lebih dari 100 juta, 15 miliar. Kapan? Ketika kita bisa membawa satu jiwa bertobat. Amin Bapak Ibu. Ya. Makanya temanya hari ini adalah menjadi saksi Kristus itu adalah persembahan yang terbaik. Walaupun kita nggak banyak duit, mungkin kita nganggap kita orang miskin, tapi kita bisa memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ketika melalui hidup kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita ada satu jiwa yang bertobat, kita sudah memberikan persembahan 15 miliar untuk nilai saat ini kepada Tuhan. Dan saya yakin Tuhan tidak pernah mau berhutang kepada kita. Setiap persembahan yang kita berikan kepada Tuhan dicatat dalam buku kehidupan Tuhan. Pasti Tuhan akan memberkati hidup kita. Amin Bapak Ibu. Sekarang yang merasa hidupnya aduh susah, coba jadi saksi Tuhan. Ya, jadi saksi Tuhan. Pasti Tuhan akan berkati hidupnya. Bagaimana Tuhan berkati? Kita tidak tahu, tapi yang jelas Tuhan pasti akan memberkati. Karena kita sudah memberi persembahan kepada Tuhan 15 miliar saudara. Ini kalau dihitung matematik saudara ya.
Sehingga tema hari ini adalah menjadi saksi Kristus. Bahkan baru 1 jiwa saja kita sudah memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Jadi itu yang kedua. Mengapa menjadi saksi Kristus itu dikatakan sebagai persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan? Karena itu berkaitan dengan amanat agung Tuhan kita. Berarti kita menjadi pelaku-pelaku amanat agung.